Shalom saudara-saudara, mari saja kita semua membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 3. Namun di sini saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja. Bunyi firman Tuhan demikian. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Saudara-saudara, mungkin akan sangat membingungkan ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, walaupun dengan ayat yang begitu singkat. Saudara-saudara, di sini kita perlu melihat konteks permasalahan, bahwa di pasal 3 ini berbicara tentang masih ada situasi di mana jemaat mengkelompok-kelompokkan diri, padahal sama-sama umat percaya, mengkelompok-kelompokkan diri untuk memuliakan hamba Tuhan, seolah-olah dengan mengklaim bahwa dia diinjili oleh hamba Tuhan tertentu dan bisa menjadi percaya. Mereka memikirkan bahwa hamba Tuhan tertentu itu lebih kompeten, lebih mulia di hadapan Tuhan dan lain sebagainya. Maka Paulus memperingatkan mereka bahwa ini suatu pemahaman yang salah dan mereka harus berubah dari pola pikir yang picik itu. Dan Paulus menilai mereka sebagai orang-orang yang benar-benar hidup secara manusia kedagingan. Nah, di teks ini tidak ada memang tulisan manusia kedagingan, tapi manusia duniawi. Cuman terjemahan Yunani mungkin lebih tepat, karena di situ berbicara sark, yang berarti manusia daging. Saudara-saudara, kita perlu tahu, sebagai manusia yang hidup kita pasti memiliki daging. Cuman yang dimaksud Paulus ini bukan soal manusia dagingnya yang menjadi persoalan, karena sekali lagi manusia hidup pasti memiliki daging. Yang menjadi persoalan adalah bahwa manusia hidup di dalam kedagingan, dan yang dimaksud di sini manusia hidup tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, maka dia menuruti setiap keinginan-keinginan daging. Dan ketika dia mengikuti seluruh keinginan daging, mengikuti seluruh keinginan nafsu, itu akan berbuah kesalahan walaupun dia orang percaya. Dan itu teraplikasi dari bagaimana cara jemaat mula-mula itu hidup, khususnya di Korintus. Mereka mulai mengkelompok-kelompokkan diri, yang seharusnya sebenarnya mereka bersatu sebagai satu umat percaya, tapi mereka mengkelompok-kelompokkan diri berdasarkan misionaris yang memenangkan mereka. Maka Paulus memberikan satu penegasan, satu hamba Tuhan itu menabur, satu hamba Tuhan menyiram, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Nah, di sini Paulus mengingatkan mereka, seharusnya orang percaya itu dipersatukan di dalam Allah, menyembah Allah dan memuliakan Allah, dan bukan menyembah hamba Tuhan. Dan salah satu tanda di sini yang Paulus mau tekankan bahwa orang-orang ini belum bertumbuh secara rohani yang benar dan masih hidup di dalam kedagingan adalah karena perselisihan untuk hal-hal yang sangat-sangat tidak penting, yaitu menggolongkan diri di dalam komunitas tertentu yang seolah-olah komunitas satu lebih baik daripada komunitas yang lain. Nah, ini sangat berbahaya saudara-saudara. Dan jadi pertanyaan di sini bagi kita adalah, apakah mungkin sebagai umat percaya kita juga masih hidup dengan pola pikir seperti orang Korintus ini sehingga ditegur Rasul Paulus? Faktanya, masih begitu banyak orang Kristen yang bukan menekankan kepada hidup dalam pengajaran yang sehat, hidup mau bertumbuh di dalam firman Tuhan, tapi lebih kepada orang-orang percaya mengidolakan hamba Tuhan tertentu karena fans lain, mungkin parasnya, mungkin wibawanya dan lain sebagainya, tetapi tidak condong kepada ajarannya. Manusia-manusia akhirnya mulai menggolong-golongkan diri bukan berdasarkan kepada bagaimana mereka melihat Tuhan sebagai juru selamat mereka dan mereka dipersatukan di sana, tetapi lebih kepada saya ini hamba Tuhannya lebih hebat dari hamba Tuhan A, B, C, dan D, dan lain sebagainya. Maka di dalam pola pikir seperti ini, percayalah, sulit membuat anak-anak Tuhan bersatu. Kenapa? Karena orang memakai label itu anak-anak Tuhan, tapi sebenarnya mereka itu pengikut-pengikutnya, hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Dan di sini kita perlu sekali lagi mengerti bahwa setiap orang yang dimenangkan oleh Injil, pasti setiap umat percaya itu menjadi saudara dalam Kristus dan tidak menggolong-golongkan diri. Mereka semua hidup di dalam kesatuan, di dalam pengajaran yang benar, dan di dalam kesetiaan kepada satu Allah, dan di dalam ketaatan serius kepada kebenaran firman Tuhan.
Jadi bukan tentang memuliakan hamba Tuhan tertentu. Memang kita perlu memikirkan hamba Tuhan siapa yang mengajar kita, karena itu akan sangat berkaitan dengan bagaimana kita melihat Allah dari perspektif firman Tuhan yang benar. Maka kita perlu konsentrasi dan perlu serius memikirkan hamba Tuhan siapa yang mengajarkan kita. Nah, itu kalau menjadi pengecualian di dalam memilih hamba Tuhan, itu masih boleh. Tetapi kalau cuma karena fans-fans fanatik yang tidak jelas arahnya kemana, yang penting saya idola hamba Tuhan A tanpa alasan cuma karena merasa dia begitu keren, dibawanya begitu wah luar biasa dan lain sebagainya, terus kita memilih itu dan akhirnya kita mulai menggolong-golongkan diri seolah-olah kita komunitas Kristen paling benar, disitulah celaka kita. Mari sebagai umat yang percaya, kita mau belajar bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengajaran firman Tuhan yang benar, di dalam kesetiaan kepada Allah yang benar, sehingga kita dipersatukan kepada pengenalan yang serius tentang Allah dan yang tepat, dan pastinya memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memimpin kami, Engkau mengarahkan kami kepada kebenaran, dan kami mohon oleh belas kasihan-Mu, kami menghidupi kebenaran itu, dan kebenaran itu benar-benar mengubahkan kami sehingga kami boleh mengerti siapa Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyampingkan keegoan kami, menyampingkan kedagingan kami sehingga kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus dan mengenal jalan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.